irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah wahai jiwa yang tenang. Ayahanda Dr. Andes Ibrahim, kembalilah engkau menghadap kepada Rabbmu ayahanda. Kembalilah engkau menemui Rabbmu ayahanda dengan hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang ridho, ingin berjumpa dengan Rabbmu. Allah pun menanti kedatanganmu. Di saat ini malaikat pun ingin menjemputmu. Disambung kembali, wadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hamba Allah yang beruntung, yang soleh, yang selalu mendapatkan hidayah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke taman-taman surga, wahai hamba Allah Dr. Andes Ibrahim. Bapak Ibu, para hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi sambutan yang telah diantarkan oleh Bapak Dr. Haji Bahtiar Baso MKes kepada beliau atas nama keluarga besar almarhum menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Hadirin yang kami muliakan, tibalah saatnya kita memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu hikmah Tazkiratul Maut yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Dr. Ansar Taufik. Kepada Al-Mukarram disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaanku Toyota, termasuk tanda-tanda itu orang yang mau dikubur. Coba ulangi dulu semangat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kehadiran kita malam hari ini luar biasa banyaknya. Itu pertanda bahwa almarhum adalah orang yang sangat dicintai. Makanya keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, saya tidak bisa menyebut satu persatu, mereka hadir karena mereka cinta kepada almarhum. Begitu pula semua yang hadir di tempat ini, semoga kedatangan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi sambutan pihak keluarga beserta Bapak Ketua luar biasa mengingatkan kepada kita arti kebaikan yang mesti kita lakukan di saat kita masih hidup. Betul tidak? Maka materi malam ini tinggal menyempurnakan karena telah disampaikan malam sebelumnya. Berangkat dari peristiwa yang saya sering alami, kisah nyata berulang dan berulang kali, menuntun orang yang sakratul maut padahal ada anaknya, ada menantunya di sekitarnya. Dan yang membuat saya pernah meneteskan air mata pada saat akan khutbah di Masjid Raya Timika, khutbah Idul Fitri. Tiba-tiba ada jemaah yang bilang, tolong Ustaz, dituntun orang tuaku sakarat,
Saya bilang kita tomo tuntun orang tua. Saya bilang tidak ada, ku tahu sama sekali. Masya Allah, tabarak. Maka mari kita buka dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj karangan Dr. Mustafa. Urutan dan tata cara menuntun orang yang sakarat diawali yang pertama, hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah. Tidak perlu bertanya kenapa mesti dihadapkan tubuhnya ke Baitullah. Kalau kemarin Idul Adha Bapak Ibu berkorban sapi, kambing, maka lihatlah kenyataan. Di saat sapi dan kambing itu akan dipotong, disembelih, dihadapkan kemana itu sapi Bapak Ibu? Dihadapkan kemana? Ada bisa jawab? Dihadapkan kemana itu sapi? Kalau ada yang mau nyembelih kemarin hewan ternak di saat kurban, tidak dihadapkan ke Baitullah, maka tidak perlu panggil dua kali, karena dia tidak mengerti tata cara menyembelih hewan ternak. Itu tugas pertama sekiranya ada orang yang sakarat. Yang kedua, apa disambung lagi? Dan bilang ini tambahin. Hendaku Pak Kuah di depan ke sini. Ada Pak Kuah. Yang kedua, apa yang dilakukan? Tuntunannya dari Nabi. Iqra'u ala mautakum. Bacakan Al-Quran orang yang sakratul maut. Siapa yang membacakan Al-Quran, maka tentu yang terbaik adalah anak-anaknya, orang-orang yang sakratul maut itu. Kepergian almarhum Putrandes Ibrahim, alhamdulillah punya anak yang tadi saya dengarkan sendiri bacaan Al-Qurannya. Alhamdulillah, luar biasa. Engkau almarhum sudah punya anak yang akan mengalirkan pahala demi pahala untukmu di saat anak-anakmu melantunkan bacaan Al-Quran. Surah apa yang dibaca ya Nabi Rasul pada saat orang sakratul maut? Nabi sambung, surah Yasin. Banyak orang tua sekarang, tapi tidak dibacakan surah Yasin oleh anak. Hanya mengingatkan kepada kita semua di dunia ini hanya dua orang tua. Jangan sampai nanti sakarat orang tua kita pun tidak bacakan Al-Quran surah Yasin di sampingnya. Kemana kita mencari orang tua kalau sudah diambil keduanya? Tidak akan pernah kita. Itu tidak. Pertanyaan, berapa kali baca surah Yasin? Minimal satu kali. Atau jemaah aku di sana. Saya tanya, alhamdulillah, waktu diskusi malam ceramah takziah terakhir. Bilang, Ustaz, waktu sakarat orang tuaku sudah kuamalkan ilmu tak. Saya tuntun, lalu saya bacakan surah Yasin. Saya bilang, alhamdulillah. Lalu dia bertanya, Ustaz, tidak apa-apa bisa bacakan surah Yasin banyak 30 kali, Ustaz. Lebih luar biasa itu 30 kali. Saya bilang, berapa jam Anda baca surah Yasin bisa 30 kali? Saya bilang, tidak lama tuh, Ustaz, kira-kira 15 menit. Mati, Pak Ketua. Lalu saya bilang, coba beda baca surah Yasin. Kita saja dari Mondok Santri Mangkuso mampu membaca surah Yasin dalam waktu 10 menit. Padahal dihafal gitu sedikit. Langsung saya bilang, coba beda baca surah Yasin. Masa tidak lama. Dengan santainya langsung dia bilang, Yasin, Yasin, Yasin. Langsung saya bilang, baca surah Yasin. Ayo. Poin-poinnya saya persingkat saja, ilmunya yang akal penting. Kalau sudah dibacakan surah Yasin, sambungannya sabda Nabi yang ketiga, Lakinu mautakum. Setelah engkau hadapkan ke Baitullah orang tuamu, maka setelah engkau bacakan surah Yasin di sampingnya, maka tahapan yang ketiga, alkinkan di telinganya kalimat La ilaha illallah. Saya mulai, Bapak Ibu yang sambung. La ilaha illallah. Ya Allah, sekali ambil semua juga itu ya Allah, ya Allah. Baca punaan.
Ayo sama-sama semangat, kita ada maknanya ini. Ayo sama-sama. La ilaha illallah. Keluarkan dari dalam hati. Bibir bergerak, suara kedengaran itu karena lafaz dari dalam. Ayo sama-sama kembali. Lebih usul lagi. La ilaha illallah. Alhamdulillah, ketemu pelan. Satu kali lagi sama-sama dari awal. La ilaha illallah. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkan kami semua mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut. Amin ya rabbal. Maka akhirul kalam la ilaha illallah dahlal jannah. Siapa yang mampu ucapkan la ilaha illallah ketika sakratul maut tiba, dahlal jannah. Alhamdulillah. Masuk surga. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu jujur, tidak perlu mulut bicara tapi hati tak yang berkata. Mudah tidak mengucapkan la ilaha illallah. Silakan masuk. Ketua sebagai dokter juga sering pasti melihat orang sakratul maut. Sekretaris dinas kesehatan juga biasa melihat orang sakratul maut. Bahkan kita semua yang ada di tempat ini sering melihat. Pertanyaannya mudah tidak mengucapkan la ilaha illallah. Mudah. Tidak semudah ini dan tidak segampang malam ini. Kuncinya adalah jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Ingat baik-baik. Ulangi, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Ingat baik-baik. Banyak suami lupa dirinya dan tanggung jawabnya kepada kedua orang tuanya. Gara-gara betul tidak Bu? Jujur betul tidak? Buka sedikit deh. Dalam hal apa banyak suami yang lupa kewajibannya kepada kedua orang tuanya? Mohon maaf, ini kisah nyata dan di mana-mana. Waktu tak kecil siapa yang rawat kita? Siapa yang rawat kita? Waktu tak sekolah siapa yang biayai kita? Istri tak tahu orang tua tak? Sekalinya sudah makin menikah, siapa yang ambil kuahnya Bu? Pore. Ingatkan jaki Budi, banyak seorang suami lupa nikah seorang tuanya karena gajah rekeningnya sudah dipegang oleh istrinya. Betul tidak? Tolong jujur ibu-ibu yang hadir di tempat ini, apakah tidak ada jenakana yang begitu? Itu senang banget itu bunda. Makanya mulai bulan depan kalau suami tak sudah gajian, tolong ikuti kata-kataku kira-kira seperti ini. Pak, saya tidak akan pernah terima uang ini sebelum dibagi dua dengan mertuaku. Mau tidak? Takut gimana itu bunda? Ada sah. Tambah lagi. Pak, jangan lupakan nih Pak, orang tua tak Pak. Mohon maaf. Terlalu banyak hari ini anak-anak lupa kewajibannya kepada kedua orang tua. Gara-gara uang sudah dipegang oleh istri. Jujur Pak, jawab. Kalau uang tak sudah dipegang istri tak, susah tidak diminta. Bapak-bapak jawab. Susah tidak diminta Pak. Tuh. Kalau di sini boleh saya tanya bapak-bapak senior di belakang. Tolong jujur Pak, supaya pelajaran bagi kita semua. Itu uang kalau sudah pegang istri, susah tidak diminta Pak. Itu. Susah nama mau uang yang diminta kalau sudah pegang. Kenapa Ustaz Ansar tahu pengalaman? Masya Allah, tabarakallah. Ada saya punya teman, setiap ketemu di warung makan, Ustaz bayarkan nggak dulu. Saya bilang, ini ada tahu gaji kita. Saya bilang, ada gaji Ustaz, tapi istriku semua pegang ini. Saya bilang, kasih Anda lah. Ada mantu juga memang ibu-ibu begitu. Ada kapan di sini? Dari sini? Nggak percaya kan? Kenapa kena di situ terus orang diterima? Dilompati lagi materinya karena waktu. Setelah dibacakan talqin la ilaha illallah,
Maka lanjut poin yang keempat. Poin yang keempat ini menyempurnakan tahapan 1, 2, 3. Apa yang dibaca pada saat ruh akan pergi. Karena nyawa ruh itu akan pergi. Kamua tanda naringi Allah Ta'ala sebelum nalo kenyawai. Apa tanda terakhirnya? Ruh itu dicabut. Tapi pun Allah Ta'ala. Mohon maaf saya campur sedikit bugis. Engkai monroh di kedua kakinya orang yang sakara. Tidak langsung serta-merta ruh itu dicabut oleh malaikat. Maka perhatikan orang yang berada di samping keluarganya yang sakratul maut. Pada saat kedua kakinya orang tua tak, suami tak, istri tak sudah mulai dingin. Siapa tahu pulang tadi ngimi kakinya suami tak. Atau bapak-bapak siapa tahu pulang na poso-poso ni di tabeneta, harapkan coba kebetulan. Apa yang dibaca? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Bacakanlah, ulangi sampai 3 kali. Karena itu ruh tidak langsung dicabut, tapi pelan-pelan. Bacakan makin. Begitu banyak saudara kita, sakarat orang tua. Kita tak bacakan ayat itu. Kenapa? Kita asik mengejar titel dunia, tapi lupa kewajiban pada saat orang tua sudah sakarat. Kita asik mengumpulkan uang tabungan bahkan bermiliar tidak cukup, tapi lupa bagaimana menghadapi pada saat sakratul maut suami ataupun istri. Setelah dibacakan ayat itu, dibaca kembali sambungannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, wahai jiwa yang tenang. Ayahanda, Randes, Ibrahim, kembalilah engkau menghadap kepada Rabbmu ayahanda. Kembalilah engkau menemui Rabbmu ayahanda dengan hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang ridho ingin berjumpa dengan Rabbmu. Allah pun menanti kedatanganmu. Saat ini malaikat pun ingin menjemputmu. Disambung kembali, adkhuli fi ibadi. Masuklah engkau dalam golongan hamba Allah yang beruntung, yang soleh, yang selalu mendapatkan hidayah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke taman-taman surga, wahai hamba Allah. Randes Ibrahim. Masya Allah. Sebelum ruh pergi, tolong perhatikan tanda terakhir pada saat ruh akan pergi. Mata yang tadinya tertutup sambil menangis tiba-tiba terbuka pelan-pelan dan menetes itu air mata. Coba saksikan Pak Ibu, kalau ada orang meninggal, tidakkah terbuka matanya dalam keadaan basah? Kita akan buka dalam kitab apa maknanya terbuka mata dan basah. Tidak ada orang meninggal yang tidak basah matanya, termasuk kita dan siapapun. Di saat Nabi pun sakarat, Nabi menetes air mata tatkala matanya melihat putrinya Fatimah Zahra. Lalu Fatimah Zahra berkata, ayahanda, kenapa engkau menangis ayahanda? Rasulullah pun meneteskan air mata ketika saat itu tiba. Karenanya makna ada dua. Kalau dia adalah orang yang saleh, tangisan pada saat sakratul maut akan pergi selama-lamanya. Sebagaimana Nabi sampaikan, tidak keluar itu sebelum ditampakkan olehnya taman-taman surga ataukah sebaliknya. Jadi makna terbuka mata diperlihatkan kepada almarhum Ibrahim bahwa tempatnya taman-taman surga. Dia pun menangis bahagia sekaligus bersedih akan meninggalkan jemaah masjid Baitul Afiyah. Masya Allah. Yang kedua, kalau dia adalah orang yang menyesal, dia akan menangis. Lalu diceritakan dalam surah Al-Munafikun, dia berteriak keras lalu berkata, Rabbi, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ada apa hambaku? La akhartani ila ajalin qarib, tunda kematianku ya Allah, tunda kematianku ya Allah, tunda ya Allah. Pertanyaannya, siapa pangkat? Namun mesti ditunda kematiannya ketika sakratul maut tiba. Apa memang ada orang ditunda kematiannya pada saat sudah tiba? Belajar memang lagi persiapan berangkat. Mohon maaf bunda, bunda kecamatan mana awe itu baru tadi berangkat. Bunda berapa umur tak bunda? Kita siapa yang umur tahu mi?
60 nih. Nabi tak siaga murukna. 63. Itu orang tuh dibagi. Almarhum 58. Masya Allah. Akhirnya ruh pun keluar. Dibawa oleh malaikat menghadap kepada roh. Lalu setelah ruh keluar, apa kewajiban orang yang hidup pada saat orang tuanya baru saja meninggal? Sekarang sudah jam 9, hampir jam 10. Stop nih atau lanjut sedikit? Halo, stop atau lanjut sedikit? Nggak, bos sudah berteriak-teriak. Saya dipenuhi. Kewajiban anak istri yang ditinggalkan pada saat suami telah berangkat dibawa oleh malaikat ruhnya. Yang pertama, tutup matanya. Ya Nabi Rasul, siapa yang paling berhak menutup matanya? Orang yang baru saja meninggal. Dijawab oleh Nabi, yang paling berhak menutup mata orang yang baru saja meninggal bukan ustaz, bukan Pak Imam, tapi keluarga terdekatnya. Berarti kalau kemarin almarhum yang berhak pertama kali menutup matanya tentu istrinya. Kalau istri tak mampu karena mungkin menangis sambil ia pingsan di sampingnya suaminya, karena umum kejadian suami meninggal banyak istri yang umum biasa juga gitu. Kalau Pak Ketua biasa juga lihat ada istri pingsan kalau suami meninggal biasa. Tapi kalau diputar ceritanya, ibu-ibu pernah tidak melihat kalau istri meninggal ada suami yang pingsan? Ulangi, pernah tidak lihat? Ada tidak yang pernah lihat, Pak? Yang ada biasa di kuliah menangis mata kanan satu, mata kiri tidak. Makanya ada temanku yang bertanya, bagaimana wanita Ustaz kalau umminya? Saya bilang sama, semua laki-laki rumusnya sama aja. Paling mata kanannya cuma nangis. Tambahin sih kurang. Lanjut, tutup matanya jenazah orang yang baru saja meninggal, itu kewajiban keluarga terdekat menutup. Jangan biarkan orang tuamu meninggal lalu bukan keluarga inti yang menutup matanya. Kenapa? Karena beberapa menit sebelumnya di saat Allah bertemu dengan ruh itu, dihadapkan di hadapan Allah, Allah pun berfirman, turunkan kembali ruhnya di samping jenazah itu supaya ia melihat siapa yang tutup matanya, supaya ia melihat siapa memandikan jenazahnya, supaya ia melihat siapa yang mengkafani jenazahnya, supaya ia melihat siapa yang memimpin salat jenazahnya, sampai pertemuan antara perpisahan antara orang yang hidup dengan orang meninggal. Siapa di antara anak-anak yang akan turut menemani di dalam jalan kuburnya? Biarkan ruh itu berada di sampingnya. Tutrandes Ibrahim. Itu kenapa mesti keluarga itu yang menutup matanya orang tuanya? Boleh saya tanya ibu-ibu, mau maaf, bukan menggurui tetapi ingin bertanya sekedar. Ibu-ibu dengan usia tak semua ini yang sudah mungkin kepala 23 tahun, 50 tahun. Dihafal kira-kira doa menutup mata jenazah? Belum, Pi. Pertanyaannya jujur, Ki, pernah bantongi belajar? Anda pernah juga. Belajar memang, Ki. Jangan sampai kejadian, mohon maaf, kisah nyata. Kurang lebih 20 kilo saya berdiri. Mohon maaf, semua yang hadir, ambil pelajarannya. Yang menelpon saya adalah orang yang kaya raya. Sambil ia berkata, Ustaz, meninggal, Bapak Ustaz. Saya bilang, innalillah. Lalu dia bertanya, Ustaz, matanya masih terbuka, Ustaz. Saya bilang, tutup matanya orang tua, Bapak. Saya bilang, ini masalahnya, Ustaz. Kebetulan Pak Imam, Ustaz, tidak ada di kampung. Jadi saya bilang, jam berapa meninggal Bapak? Saya bilang, jam 5, Ustaz. Nah sekarang sudah jam berapa? Jam 8 lewat 50 menit. Matanya orang tua masih terbuka. Anak kaya raya, anak titelnya dokter. Tapi mau maaf, orang tua dilihat matanya tak buka. Nah sahabat nikmat itu gak niat mak gurui doa menutup mata jenazah. Apa yang dibanggakan ini? Mohon maaf, apa yang dibanggakan dengan titel anata? Apa yang dibanggakan dengan jabatan anata kalau ia lupa dengan ilmu agama di saat kita sudah tiada? Saya bacakan doa menutup mata jenazah. Mau dengar atau tidak? Sebelum saya bacakan doanya, tolong ibu-ibu jujur. Mau Ki nanti praktekkan nih lebih dulu di matanya suami tak? Atau suami tak yang tutupkan mata tak? Ya mungkin dulu. Kenapa tidak? Pasti lebih dulu. Baik, saya bacakan. Saya usahakan selesai sebelum setengah 10 karena waktunya yang terbatas.
Doa menutup mata jenazah silakan buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saat Ustaz Ansar dengan Ustaz Asmi berada di Pondok Pesantren Mangkoso, diajarkan, disampaikan hadis ini riwayat Imam Muslim bahwa inilah doa ketika Nabi menutup mata anak dan istrinya. Dan wahai anak-anakku yang diutus oleh orang tuanya untuk mondok di pesantren, hafal memang ini doa karena itulah tujuan orang tua tak memasukkan di pesantren. Ketika mereka meninggal, mereka mengharapkan tangan anaknya yang tutupkan matanya. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li fulan. Ampunkan dosanya. Disunahkan sebutkan nama. Contoh, siapa namanya suami kita? Contoh Ji. Halo. Malah. Atau praktekkan sebentar kalau pulang nih. Kasih dulu suami tak berulang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ampunkan dosanya, sebutkan namanya. Contoh Dr. Andes Ibrahim. Warfa' darajat fil mahdin. Angkat derajatnya di tempat engkau yang muliakan. Engkau berikan hidayah untuknya ya Allah. Wahlubu fi aqibihi fil gabirin. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabri. Luaskan kuburannya. Suamiku, istriku, anakku, orang tuaku. Wa nawwir lahu fihi. Dan terangilah alam kuburnya kedua orang tuaku ya Allah. Jika orang tua tak yang meninggal. Lalu silahkan disambung. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Usap matanya orang yang meninggal baru saja. Dan setelah diusap matanya tertutup sempurna. Disambunglah ayatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Itulah doa yang diajarkan Nabi. Riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Silahkan dihafal kalau mau. Tapi kalau tidak mau, tidak apa-apa. Tapi mengingatkan sekali lagi. Orang tua tak di dunia hanya dua. Kalau keduanya meninggal lalu bukan anak-anaknya tutupkan matanya. Kenangan bersama dengan orang tua. Tidak pernah kita dapatkan kesempurnaan dengan tangan tak menutupkan matanya. Mohon maaf kalau ada yang terkena dalam artian merasa tidak enak dengan kata-kata ini. Tapi begitulah tuntunannya. Sedikit lagi setelah ditutup matanya, apa kewajiban anak, orang tua, dan siapapun yang meninggal dan siapapun berada di sampingnya. Setelah ditutup matanya, lanjutkan poin kedua. Apa itu? Segera buka pakaiannya. Ini mesti disampaikan, jangan sampai kejadian jam 2 malam orang di rumah meninggal. Perlu dipusingi, orang lain dicari, ditelepon, Pak Iman tolong ke sini, kita perlu, kita tombol, ada di tuntunannya. Buka semua pakaiannya orang matita. Dan setelah dibuka pakaiannya orang matita, tanya saudara tak satu, ambil baskon, isi baskon itu. Kalau ada daun bidara silahkan. Tapi kan tidak ada Ustaz, karena tidak pernah kita menyangka bahwa orang meninggal. Cukup kapur barus, masukkan dalam air. Untuk apa kapur barus dimasukkan dalam air? Untuk dibersihkan memang tubuhnya orang matita sebelum datang saudaranya, sebelum datang kepala dinas, sebelum datang Pak Sekretaris Dinas untuk datang melayang. Bersihkan, ambil pel, ambil handuk kecil, lalu pel memang semua tubuhnya orang yang baru saja meninggal itu. Sambung? Tuntunan ini tuntunan. Jadi mesti diingat baik-baik. Saya upayakan dengan santai materinya. Setelah bersih pakaiannya, setelah bersih tubuhnya dari atas sampai di bagian kaki, semua dibersihkan di pel. Maka poin selanjutnya, yang ketiga, ambillah segera pakaian yang akan menutupi auratnya dengan sempurna. Dan setelah itu, sabda Nabi, simpan jenazah itu di tempat yang lebih tinggi, yang dimaknai orang Bugis Makassar. Biasa kita lihat di atas kasur, ataukah biasa kita lihat disimpan di atas prim. Simpan di situ. Kalau posisinya sudah disimpan di atas kasur, di atas primbeng, maka seperti tadi tata cara pada saat dituntun dihadapkan ke Baitullah, maka kepalanya sudah berada di utara, kedua kaki berada di arah lalu dilanjutkan setelah di atas primbeng, kedua kakinya rapatkan. Kalau tidak mau rapat, ikat, tidak apa-apa, supaya bagus di posisi kedua kakinya rapat.
Dan setelah kedua kakinya sudah merapat, ingat, ambil kain, lalu diikat dagu ke kepala. Ikat sebelum diambil waktu sampai setengah jam. Karena jenazah kalau sekitar setengah jam, matojun itu nasa buki ede. Jangan sampai kasihan menguak di timunna. Karena terlambat kita mengikat dagunya. Ikat. Apa itu? Ingat ini benar. Jangan sampai mengantuk ya. Bu, tidak ada yang mengantuk kan? Ada. Saya ingatkan yang mengantuk, mohon maaf. Coba tandai teman tak yang mengantuk. Biasanya yang cepat meninggal di antara jemaat takziah yang hadir malam ini. Berarti kami biasanya cepat meninggal adalah yang mengantuk ceramah tak bisa berlangsung. Berarti kamu ada beberapa kali peristiwa. Saya ditelepon jemaah Ustaz, lagi orang takziah malam ini. Saya bilang, ada kata tadi malam di situ. Dia bilang, ada lagi orang meninggal Ustaz. Saya bilang, yang mana? Dia bilang, itu yang di depan tak yang mengantuk Ustaz. Ya, kembali. Setelah diikat dagunya dengan sempurna, alhamdulillah. Maka langkah berikutnya, kedua telapak tangannya diperbaiki posisi seperti orang yang mau salah. Ada biasa jemaah bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kejadiannya yang meninggal di WC akhirnya 1 jam baru kita tahu, maka tangannya tidak bisa sempurna lurus, kakinya juga tidak bisa sempurna lurus, ada smatojo nih. Maka yang mau dapat ayat apa yang dibaca, chat nomorku, nanti ku kirimkan, ini ayatnya dibaca, baru ditutupkan dengan tubuhnya, insya Allah lentur kembali. Kami jatuh nak sakit wujud sapat zero, harusnya zero sapat wujud tacet. Alhamdulillah. Biar ku baca 1 kali tidak bisa dihafal karena ayat, ada beberapa ayat dibaca. Akhirnya lanjut, setelah tangannya sempurna seperti posisi orang yang mau salat. Sekarang alhamdulillah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ceramahnya masih panjang sekali. Sebenarnya ceramahnya kalah penting. Kenapa ada jenazah baru 4 jam di rumah sudah keluar busuknya. Tapi ada jenazah bermalam tidak ada sama sekali busuknya walaupun sedikit. Silahkan nonton saja di YouTube. Rahasia supaya tidak keluar bau pada saat meninggal. Karena itu hubungannya dengan satinja atau kata tahara. Ditutuplah takziah ini dengan wakafa bil maut wa'ida. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Nasihat apa yang ingin diambil setiap kali kita melihat ada orang yang meninggal? Yang pertama, untuk kita semua sebagai teguran kepada diriku juga semua dan kita. Yang pertama, kalau orang yang meninggal itu adalah orang yang baik. Mereka yang penuh kebaikan hatinya pada saat hidup selalu bernolong dan berbuat baik kepada orang lain. Maka di saat meninggal, banyak orang yang akan menangis. Betul tidak? Jujur Ki, betul tidak? Hanya orang yang menangis nanti itu kalau baik sifat. Di saat jadi kepala dinas Ki, baik Ki sama anak buah, belum pakai meninggal, baru Ki mau pensiun, ataukah baru Ki dimutasi pindah job lain, nah menangis itu start. Betul tidak? Itu kalau sambung itu kalau itu kalau baik Ki. Ada teman tuh, waktu sudah dikubur istrinya, saya kok bikin, biasanya itu suami menangis di atas kuburan setelah dikubur istrinya. Apa pernah bilang, Ustaz, bagaimana semua menangis? Nah itu istriku yang dikubur tadi, Ustaz. Waktu hidup Ki, sangat koro-koroan. Ternyata memang itu koro-koroan, tidak sekali baik. Loh, ada di sini koro-koroan? Ulangi, ada di sini koro-koroan? Jangan lagi bilang tidak ada, mau bilang di sana aja ada. Itu Pak, kalau koro-koroan istri bagus sudah baik Pak. Bilang dulu Pak, kalau koro-koroan istri tak bagus sudah baik. Itu dibilangkan udah bagus ditambahin Pak. Kalau koro-koroan istri tidak ada harapan. Bu, jangan koro-koroan lagi deh. Itulah kenapa sebabnya umumnya laki-laki cepat tua dibandingkan istri. Kenapa? Karena istri selalu koro-koroan sama suaminya. Oke, bukti. Ya, kita itu masih cantik, umur tak 50 tahun masih cantik. Tapi bandingkan dengan bapak-bapak yang ada di depannya. Ya, tanjanya semua termasuk Pak Kadis. Pak Ketua, dia makin Pak Sekretaris, saya mukanya. Kamu masing-masing semua dilihat muka anak dulu. Bagaimana tidak kamu masing-masing? Mungkin pulang dari tugas dinas Jakarta dimarah-marahin lah. Mohon maaf. Wakababil maut waidah, cukuplah kematian yang menjadi nasihat.
Kalau orang yang baik meninggal, pasti banyak orang menangis. Apalagi kalau misalnya 7 bersaudara yang paling baik sifatnya, maka yakin tak 6 saudara tak semua pasti menangis dan merasa paling kehilangan bersaudara. Karena orang yang meninggal adalah saudara yang paling baik. Betul tidak? Kalau orang baik meninggal, coba urusan itu selesai. Saya yang urus ke kuburannya, tenang mak. Tanggung jawab itu di sana, tenang mak. Selesai satu. Saya yang urus ke mobil ambulans, tenang mak. Nah, temanku di sopirnya. Saya yang urus tendanya, tenang maki. Anggota aku di semua. Itu kalau baik yang meninggal. Tapi coba beda yang meninggal ke orang tidak. Coba mi. Suatu waktu saya pernah ada orang mau setelah meninggal diskusi. Beri kubur anu dulu, gali kuburan. Itu ya, ommu. Apa nak bilang? Jam deh. Alas kakak ini omku sana sekte nah. Oh maaf, itu kisah nyata kok di mana-mana. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak tolong jawab. Kalau yang meninggal orang kaya, habisan nak gigili, menangis tidak? Besar-besaran suara atas, mana dengar lagi gini, menangis tidak? Wah, apa menangis lagi gini? Ya tompa orang kaya sana gigili, nana banyak bombe, menangis tidak? Bila lalu bombe, nah kenapa baru meninggal? Mohon maaf. Nasihat bagi kita semua. Pada saat meninggal ki, 1 menit baru kita tutup. Saat meninggal ki, yang terbayang di kepalanya orang adalah kebaikan apa yang sudah kita lakukan untuk mereka. Saudara tidak akan menangis kalau tidak baik sifatnya kepada saudara. Mohon maaf. Ya, saya lihat ada orang bersaudara 6 orang. Saudaranya yang 5 tidak menangis sedikit pun. Kenapa? Karena dia Tommy paling kaya di antara bersaudara. Tapi tidak mau sekali bantu saudaranya. Uang tidak mau kasih pinjam saudaranya. Itu lahir istilah bersaudara memang orang ustaz. Tapi uang tidak mau bersaudara. Sama perlu. Orang begini bagus, coba kita doakan supaya coba mati. Akhirnya ambillah nasihat ini pulang. Selain ilmu yang sudah disampaikan, hanya derita masing-masing. Menangis ki, saudara tak kalau mati ki. Itu mau bawa pulang ini malam. Menangis itu saudara tak semua kalau mati ki. Yakin ki, ada itu jawabannya di hati kita. Almarhum dia maki. Tadi Ustaz menangis. Kenapa yang menangis? Karena terbawa rasa perasaan kebaikannya almarhum. Itu kalau baik. Kalau sudah ditanya jawabannya, menangiskah saudara kalau mati ki? Tanya derita yang kedua, menangiskah keluarga sepupu kalau mati ki? Banyak sekarang orang dengan zaman now, kalau pakai keluarga terdekatnya, teman lagi yang lebih prioritaskan dibandingkan keluarga terdekatnya. Mohon maaf mengingatkan, teman-teman terbaik. Tapi pada saat meninggal ki, dia hanya datang melihat jenazah setelah itu. Dia tidak akan mau tahu lagi urusan tentang anak. Tapi kalau keluarga meninggal ki, engkau meleperu na tuduh agar rasa anu reku ya, anak cikaliku ya. Itu bedanya yang mesti diingatkan kepada semua jemaah. Karena memang banyak orang tak lupa luka di keluarganya. Ingat ki, patahnya orang Bugis. Si decek-decek atau saliwengi, si jajakna pada keluarga tak. Lebih baik itu diparakai keluarga tak dibandingkan kamu belai. Masa magai, kamu meleperu tuduh nakasia keluarga tak nareko mati ki. Apalagi nareko meleperu nasi paksa. Benar deh. Kureta, lanjut. Inilah yang bisa disampaikan. Ini baru pertemuan perdana. Di tempat lain nanti kita sambung. Insya Allah. Semoga kehadiran kita sekali lagi berikan kesimpulan. Kalau ada orang sakaratul maut, yang pertama adalah hadapkan tubuhnya ke. Yang kedua, bacakan surah. Yang ketiga, la ilaha. Yang keempat, pada saat kedua kakinya sudah dingin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sampai terakhir, yang kelima, kewajiban istri kepada suami. Ketika suami meninggal, tutup kedua matanya. Doanya cukup panjang. Yang mau menghafal doanya dari sekarang, nanti dikirimkan di WA. Karena tak mampu kita hafal dalam 2 kali, 3 kali disebut. Yang mau ambil nomor WA-nya supaya kukirimkan juga ceramahnya nanti lengkap. Insya Allah. Semoga ada berkahnya. Mari kita tutup dengan sama-sama mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Allahumma ghfir li fulan. Allah ampunkan dosanya. Haji Ibrahim, Putra Ibrahim ya Allah.
Warfa darajat fil mahdiin, angkatlah derajatnya di tempat orang-orang yang Engkau berikan hidayah ya Allah. Wahlubu bi'aqibihi fil gabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu bi kabril, luaskan kuburannya ya Allah. Warawir lahu bi, terangil alam kuburnya ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang Ibrahim. Irji ila rabbika radatan marjah, kembalilah engkau menghadap kepada Rabb. Rahuli bi ibadi wa dahuli jannah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang mau catat nomornya catat, memang mati. Suatu waktu pasti diperluan. Sebenarnya seandainya ada waktu kubahas sampai memasukkan jenazah dalam kuburan. Doa-doa yang dibaca pada saat dimasukkan jenazah di kuburan. Nomor 0852 0852 980 58 221. Satu kali lagi 0852 980 58 221. Ijepi 0852 980 58 221. Simpan namaku di HP Ustaz Kakak Ansarku dari Maros. Yang mau lihat di YouTube ceramahnya banyak, ketik saja namaku Ansar Taufik, tampil ceramah-ceramahku. Saudara ini channelnya Bugis Makassar, lihat channelnya juga bisa ceramah di situ. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.